Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Mursal di channel Mursal Sembako. Hari ini kita mau bahas tentang toko semi grosir bangkrut gara-gara banyak dihutangin terus nggak dibayar. Walaupun toko semi grosir nggak mungkin sama sekali kita nggak ngasih hutang, tetapi pilih-pilih orangnya. Seperti pelanggan yang sudah lama, mungkin sudah bertahun-tahun belanja di kita, dan itu pun ada batasnya. Kalau orang-orang baru atau belum pernah dikasih hutang, lebih baik jangan dikasih. Walaupun begitu, tetap cara menolaknya dengan cara-cara yang sopan agar tidak menyakiti orang tersebut. Misalnya, maaf Bu atau Pak, saya belum bisa bantu, modal kami masih sedikit, dan lain-lainnya. Bisalah teman-teman pikirin sendiri. Intinya tidak membuat orang itu tersinggung lah. Ini ada juga kemarin ada yang komen di YouTube saya, kalau nggak dikasih hutang nggak ada yang belanja Mas, katanya. Ini biasanya jualan di perumahan atau di kampung-kampung ya, yang pembelinya terbatas kayaknya, atau yang belanja ya orang-orang di sekitar itu aja, jadi nggak ada orang jauh, cuma tetangga, mungkin orang-orang dekat gitu kan. Jadi yang belanja terbatas lah intinya. Tapi kalau semi grosir kan beda, tokonya bisa di pasar ataupun di pinggir jalan raya misalnya kan, jangkauannya yang belanja lebih luas. Bahkan kalau tidak dikasih hutang pun masih ada yang belanja kalau toko-toko di pasar, di jalan raya itu. Yang penting kan jual barangnya jangan mahal-mahal. Ya pasti yang belanja banyak juga yang ke toko kita walaupun cash. Karena kan semi grosir itu yang belanja ke kita banyak toko retail daripada konsumen yang langsung buat sendiri kan, buat pribadi. Bahkan kalau di pasar atau pinggir jalan raya misalnya, kalau kita jualan lebih murah sedikit dari toko orang lain, dengan sendirinya toko kita dicari toko-toko retail, warung-warung di perumahan. Karena sekarang toko-toko retail itu nyari-nyari barang murah terus, toko murah istilahnya kan. Yang jualan-jualannya agak murah dari toko lain ya pasti dicari. Bahkan di sini ada toko satu tuh, tapi dia memang grosir dan nggak dihutangin sama sekali kalau toko itu. Itu toko yang belanja banyak banget. Jadi tokonya udah benar-benar maju. Nyampe yang belanja itu ngantri di situ. Itu padahal dia nggak ngutangin. Gimana kalau diutangin coba? Bisa lebih rame kan? Emang penjualannya di toko itu dibandingin toko-toko grosir lain yang di sekitaran toko saya ini, dia yang paling murah. Bahkan toko-toko semi grosir pun kalau belanja di situ bisa buat jual lagi. Jadi bisa buat semi grosir, karena semi grosir itu kan selain jualannya dus-dusan kan bisa rencengan juga, kiloan misalnya. Kalau di grosir kan enggak, dia kan dus-dusan, kalau terigu ya bal-balan gitu kan. Cuma di dia itu kalau kita sebagai semi grosir sendiri pun belanja ke dia bisa buat jual lagi. Harganya kadang-kadang di dia itu bisa di bawah sales harganya. Ini memang murah gitu, cuman ya kalau belanja ke dia, kalau kayak kita semi grosir belanja ke dia kan harus cash. Kalau di sales kita ya lumayan dapat seminggu 2 minggu kan, buat muterin modalnya ke barang-barang yang lain. Karena kalau rokok kan kita harus beli cash, jadi sembako-sembakonya kita ngambil di sales kan lumayan, nggak langsung ngeluarin cash. Cuma harganya kadang murah di situ, di agen yang saya bilang tadi, di grosir itu. Ya sebagian sama sih, sebagiannya ya
sama kayak harga sales, ada juga yang lebih mahal dari sales juga, dan ada juga yang bertanya ya, dia ngambil di sales, kita juga ngambil di sales, terus kenapa toko tersebut misalnya bisa jual di bawah harga sales? Ya kalau pengalaman saya sepanjang yang saya tahu, kalau toko udah maju kayak gitu, apalagi tokonya udah sangat rame pelanggannya, itu biasanya di pengambilan itu. Ini kalau menurut pengalaman saya yang saya tahu ya. Biasanya perbedaannya itu di pengambilan, walaupun kita sama-sama ngambil di sales, harganya bisa beda, itu di pengambilan. Dia harga pertamanya itu sama, cuma yang beda ya potongannya. Misalnya kalau kita kan semi grosir, belanja ya 100 dus lah taruh, itu belanja kita. Tapi kalau toko kayak gitu kan bisa 1000 dus. Jadi potongannya kalau kita 1000, dia mungkin 1000 juga dapat. Terus ada potong-potongan yang lain berikutnya dari sales kan. Belum lagi bonus misalnya. Makanya kadang ada barang itu dia bisa jual di bawah harga sales ataupun sama dengan harga sales. Makanya kenapa dia bisa jual barang itu lebih murah dari sales kan gitu. Jadi intinya gini, kalau teman-teman buka semi grosir di dalam pasar ataupun di jalan raya, intinya jangan takut kalau nggak diutangin nggak ada yang belanja. Tapi teman-teman harus pikirin harganya. Jangan pikirin ini, oh ini kalau nggak saya kasih nggak ada yang belanja. Tapi sekarang dibalik, pemikiran untuk semi grosir itu sekarang dibalik. Jangan lagi mikir masalah utang itu. Sekarang mikirin aja gimana caranya bisa jual barang dengan harga murah daripada toko lain. Itu mungkin kalaupun kita nggak ngasih utang, dengan sendirinya orang akan datang ke toko kita. Apalagi kan dengar-dengar dari orang lain, di toko kita itu harganya agak lumayan murah. Bahkan toko yang saya sebut tadi, kalau di sekitaran saya ini kayaknya hampir semua toko grosir maupun retail itu udah tahu kalau di situ harganya murah, cuma dia nggak ngecer. Jadi kalau yang belanja ke kita semi grosir ini kan ya orang-orang yang belanjanya di bawah 2 juta lah, yang belanjanya masih ngecer, nggak semua kartusan. Kalau Indomie ya mungkin dus, Palapi mungkin dus kan. Ada yang kayak sampo, misalnya Rinso, kan ada juga yang nggak dusan. Ya tergantung omsetnya di rumah mungkin kan. Itu yang belanja-belanja ke kita ya pembelinya segitu. Jadi yang ke dia itu bisa aja semi grosir bisa ke dia yang belanjanya 20 juta. Bahkan ada toko-toko retail yang omsetnya udah 10 jutaan itu ke dia belanjanya. Jadi jual harga di rumah itu sama seperti jualan harga di pasar, misalnya harga keceran di pasar. Itulah beberapa hal tentang toko bisa bangkrut gara-gara dihutangin, dan bisa juga sukses tanpa dihutangin atau tidak dikasih hutang, seperti yang sudah saya jelaskan di dalam video ini ya. Mungkin itu aja video kali ini buat teman-teman yang mau buka toko semi grosir. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.